Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesudah kita mempelajari green industry, ya, salah satunya adalah green planning ya. Jadi ada masih ingat green planning, green process, green product dan pengolahan limbah, green selling dan green customer service ya. Ada 5 kan. Nah, green planning adalah tahap yang pertama. Ini yang akan kita bahas hari ini. Green planning, namanya planning itu hubungannya dengan perencanaan. Jadi dia itu masih belum masuk ke proses, masih berupa perancangan atau perencanaan. Green planning itu ada 5 ya. Yang pertama adalah in front of the process, kemudian yang kedua adalah life cycle assessment atau LCA ya. Kemudian berikutnya adalah ruang terbuka hijau atau RTH. Kemudian berikutnya adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Dan terakhir adalah asuransi lingkungan. Nah, untuk yang AMDAL akan kita bahas lebih lanjut sesudah kita membahas green planning. Tapi untuk pembahasan kali ini baru secara garis besarnya. Oke, kita masuk yang pertama. Jadi kita akan membahas satu persatu ini. In front of the process. Biasanya ada konsep end of pipe ya. End of pipe itu menitik beratkan pada pengolahan dan pembuangan limbah di akhir. Jadi tidak begitu memperhatikan di awal bagaimana, yang penting buangannya itu diolah gitu. Nah, ternyata end of pipe itu konsepnya kurang efektif, kurang efisien untuk memperkecil limbah, memperkecil produksi limbah. Preventifnya itu kurang, jadi dia tidak ada preventif. Yang penting hasil akhirnya diolah aja. Nah, gitu. Jadi kurang efektif dan justru take time, take money, gitu kan. Butuh waktu, butuh biaya dan seterusnya, gitu. Nah, karena dia itu di awal pasrah, masalah-masalahnya adalah dia reaktif, bukan proaktif tapi reaktif. Kurang efektif, biaya investasi dan operasi yang tinggi karena pengolahannya itu butuh operasi dan investasi alat pengolahannya itu tinggi. Kemudian butuh banyak peraturan terkait hasil akhirnya gitu kan, pengolahannya, cara pengolahannya dan seterusnya. Sehingga kita harus preventif, penanggulangan terhadap limbah. Nah, untuk itu tidak hanya konsep end of pipe aja, tapi in front of the process yang sebenarnya kita sudah familiar mencakup apa? Reduce, recycle, and reuse. Udah biasa itu, udah biasa, tapi ini jika diterapkan di perusahaan, khususnya industri manufaktur, ini akan berimbas lebih baik ya, lebih optimal gitu. Nah, in front of the process itu melingkupi ini. Ada environment aspect elimination, environment aspect substitution, environment aspect engineering, dan environment impact engineering. Ya, kita bahas environment aspect elimination. Itu proses redesign. Salah satu metode yang paling efektif karena menghilangkan sumber pencemar lingkungan yang dapat memunculkan dampak lingkungan penting pada proses. Jadi langkahnya adalah melakukan perancangan ulang terhadap proses. Proses redesign. Jadi environment aspect elimination-nya, menghilangkannya ya, itu adalah proses redesign dulu, perancangan ulang. Kemudian berikutnya adalah environment aspect substitution. Nah, ini proses change, ada proses yang berubah. Jadi di sini adalah metode perubahan proses yang mengganti aspek lingkungan sebagai sumber pencemar dengan adanya perubahan proses sehingga lingkungan lama digantikan oleh lingkungan yang lebih ramah lingkungan. Berikutnya adalah environment aspect engineering. Nah, ini hubungannya dengan proses modification. Proses modification itu berupa rekayasa aspek lingkungan menjadi alternatif industri yang nanti itu melakukan environment improvement melalui modifikasi proses yang ada di perusahaan. Berikutnya adalah environment impact engineering. Nah, ini baru deh kita
utilization. Jadi rekayasa pengendalian dampak lingkungan dengan memanfaatkan limbah yang ada. Jadi limbahnya itu dimanfaatkan lagi. Entah recycle, recovery, reuse, retreatment, gitu cara-caranya. Oke. Masuk ke poin yang kedua, LCA atau Life Cycle Assessment. Life Cycle Assessment merupakan alat bagi penanganan dampak lingkungan dari produk, proses, atau aktivitas transportasi, penggunaan, hingga pembuangan akhir atau disposal. Di sini membuat perusahaan memahami lebih baik terkait dampak lingkungan dari operasi mereka dan mengidentifikasi perbaikan apa yang paling efektif yang bisa dicapai untuk kinerja lingkungan dan penggunaan sumber daya. LCA ini jadi alat evaluasi. Evaluasi terkait apa? Sistematika, aspek lingkungan, dan LCA ini itu menyediakan instrumen yang cukup untuk mendukung keputusan lingkungan. LCA itu juga proses evaluasi dampak yang dimiliki produk terhadap lingkungan di seluruh periode hidupnya. Namanya juga life cycle ya. Jadi daur hidupnya gitu. LCA itu berorientasi pada produk dan jasa, pendekatannya integratif, kemudian dirancang untuk menyediakan informasi yang paling ilmiah dan kuantitatif dalam mendukung pengambilan keputusan. Berikutnya adalah ruang terbuka hijau atau RTH. Nah, RTH ini biasanya kita sering menemukan di perkotaan, di mana di situ ada ruang-ruang dalam kota yang luas, baik bentuknya area atau kawasan, gitu, yang bersifat terbuka dan tanpa bangunan. Isinya apa? Tumbuhan dan vegetasi yang mendukung manfaat langsung dan tidak langsung oleh RTH. Nah, dengan ada tanaman-tanaman tersebut, itu diharapkan itu memberikan keamanan, kenyamanan, kesegaran, kesejahteraan, dan keindahan di wilayah. Jadi sekaligus apa ya sebagai tamanisasi gitu ya, sehingga lebih indah gitu. Sebenarnya tujuannya salah satunya itu mempertahankan kondisi ekologis lingkungan. Gitu. Oke, berikutnya adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang sebenarnya kita akan bahas sendiri. Cuma di sini garis besarnya dia jadi salah satu green planning ya. AMDAL itu adalah hasil studi mengenai dampak besar dan penting dari suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan di Indonesia. Oke, AMDAL pakai M, AMDAL. Nah, AMDAL itu melingkupi ANDAL. Nah, jadi ada AMDAL, ada ANDAL. AMDAL itu melingkupi ANDAL. ANDAL itu bagian dari AMDAL. AMDAL pakai mama ya, AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Kalau ANDAL pakai N, analisis dampak lingkungan, nggak pakai mana. AMDAL melingkupi ANDAL. ANDAL bagian dari AMDAL. Nah, AMDAL itu studi tentang dampak besar dan penting. Poinnya apa? Dampak besar dan penting. Dari apa? Dari suatu kegiatan, suatu proyek, suatu aktivitas yang sedang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Nah, AMDAL ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Apakah proyek atau kegiatan atau usaha atau aktivitas tersebut yang akan dilakukan, yang baru direncanakan, apakah diperbolehkan berjalan, dilakukan, apakah diperbolehkan dengan syarat, ataukah tidak boleh dilakukan. Gitu. Jadi AMDAL ini sebagai pertimbangan lanjut enggaknya. Kalau lanjut dengan perbaikan atau ada yang perlu dilakukan atau tidak perlu. Gitu. Jadi tujuannya untuk pengambilan keputusan. Makanya AMDAL itu kan sebelum proyek itu dilakukan. Jadi masuknya ke planning. Makanya dia di green industry masuknya green planning. Oke, berikutnya. Nah, dokumen AMDAL itu mencakup ini kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau disebut K-ANDAL. Kemudian dokumen analisis dampak lingkungan atau dokumen ANDAL, kemudian
Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan atau RKL, kelola ya. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan atau RPL. Besok akan kita bahas lebih lanjut. Nah, dikatakan penting itu kenapa sih? Ya, karena bisa dia ada jumlah manusia yang akan terkena dampak, banyak gitu kan. Luas wilayah persebaran yang dampak, oh ternyata luas gitu. Lama dampak berlangsung, oh ternyata lama gitu. Intensitas dampak, oh kerasa tuh sering banget gitu kan. Banyaknya komponen lingkungan lain yang akan terkena dampak. Jadi tidak hanya untuk komponen air aja, ternyata ada udara, ada tanah, dan seterusnya misalkan. Kemudian sifat kumulatif dampak. Oh ternyata pelan-pelan tapi pasti dalam waktu yang lama tuh dampaknya jadi besar. Kemudian berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Dampak itu ternyata balik ke kita. Nah, gitu. Kemudian berikutnya adalah green planning terakhir ada asuransi lingkungan. Secara umum asuransi adalah upaya pengalihan resiko. Ya. Akibat apa? Peristiwa yang tidak diharapkan. Gitu. Pengalihan resiko tersebut diberikan kepada pihak lain yang mau mengambil resiko untuk mengganti kerugian sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Ya. Jadi pemindahan pengalihan resiko karena peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain, pihak lain tersebut mau mengambil resiko dan mengganti resiko jika terjadi gitu kan. Sesuai dengan perjanjian yang disepakati di awal gitu. Nah, asuransi lingkungan, namanya asuransi ini, itu merupakan salah satu usaha asuransi kerugian. Karena bentuk resiko lingkungannya itu bisa berupa kerusakan lingkungan atau kehilangan manfaat jasa ekosistem yang terganggu akibat kegiatan industri. Itu. Jadi resiko lingkungan kegiatan industri itu pengaruhnya negatif terhadap kesehatan masyarakat. Dan asuransi lingkungan ini tujuannya untuk meminimalkan ancaman terhadap kehidupan manusia, sumber daya alam, dan menjamin keseimbangan dalam ekosistem. Nah, asuransi lingkungan adalah salah satu instrumen ekonomi yang mendukung penerapan prinsip tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya tanggung jawab pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dan ini tujuannya untuk membantu pihak industri, gitu kan, untuk menghadapi resiko pencemaran atau kerusakan, gitu. Nah, ini adalah faktor pengalihan jaminan pertanggungan risiko lingkungan. Jadi, faktor-faktornya itu apa saja? Jadi, risiko lingkungan itu yang dipertanggungkan harus diketahui dalam jumlah yang cukup besar dan relatif memiliki sifat yang sama dalam sistem pengelolaannya. Kemudian, risiko lingkungan yang dipertanggungkan itu merupakan risiko yang timbul akan atas kejadian yang tidak disengaja dan terjadi karena musibah yang tidak diduga. Jadi bukan sengaja gitu ya, seperti asuransi pada umumnya lah gitu. Kan unpredictable ya, jadi bukan karena kesengajaan. Kalau kesengajaan tentu tidak bisa diklaim, tidak jadi penjaminannya akan otomatis hilang gitu. Kemudian berikutnya adalah nilai risiko yang dipertanggungkan dapat ditentukan jumlahnya. Jadi sudah bisa dikalkulasikan. Risiko lingkungan yang dipertanggungkan tidak terlalu besar dan tidak bersifat luas sehingga preminya tuh besarannya tuh bisa tetapkan secara ekonomis. Jadi bukan tidak terhingga gitu, nggak bisa kayak gitu. Kemudian pengalihan risiko lingkungan itu secara objektif gitu. Jadi ada kepastian hukum dan keadilan sosial di situ. Kemudian jaminan pertanggungan atas risiko karena peristiwa atau bencana alam itu melalui mekanisme asuransi dalam bentuk penyertaan wajib. Oke, itu adalah terkait green planning. Jadi ada 5 ya tadi ya. Apa aja? Tadi in front of the process, LCA, RPH, AMDAL, dan asuransi lingkungan. Oke, semoga bermanfaat dan semoga menjelaskan. Sampai jumpa pada materi berikutnya yaitu green process. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.